Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Salsabil. Di sini saya akan mencoba menjawab lagi bagian 2, yaitu implementasi, dengan soal bagian 2.1, yaitu scheduling atau penjadwalan. Di sini disuruh buat proses penjadwalan CPU. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses. Semua task masuk ke dalam antrian. Setiap task ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing task untuk menggunakan CPU. Misalkan task A membutuhkan waktu untuk diproses di CPU selama 7 detik. Kemudian yang kedua, perintahnya task yang berada di posisi paling depan dari antrian terdapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. CPU memiliki atribut waktu yang semua task hanya boleh menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan CPU adalah 3 detik, maka semua task hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU 3 detik. Nah, syarat-syaratnya, jika suatu task membutuhkan waktu lebih dari waktu CPU, maka task tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Nah, ya baik, di sini saya akan mencoba menjawabnya langsung. Di sini saya membuat inisialisasi, yaitu fungsi dari Q-nya sendiri. Kemudian di sini saya membuat fungsi baru, yaitu untuk create prosesor, parameternya data. Kemudian saya tampung create Q-nya di variable text, masih bersifat kosong, belum memiliki isi. Kemudian saya lakukan looping for i in range data, variabel baru, yaitu tampung dengan list kosong, kemudian prosesor, input nama prosesor ke format i ini, format string, kemudian waktu sama dengan integer input waktu proses. Kemudian di append tampungnya, nilai dari prosesor di append ke tampung. Kemudian di append lagi nilai waktu di append ke tampung. Kemudian di enqueue task tampung. Kemudian di returnkan tasknya, dijalankan. Kemudian yang kedua, saya membuat fungsi baru lagi, yaitu fungsi untuk scheduling atau penjadwalan teksnya. Kemudian di sini parameternya P, prosesor atau prosesornya, kemudian dan waktu. Kemudian di sini saya lakukan sintaks print untuk outputkan antrian proses beserta waktunya dengan P, parameternya P, dengan parameter P. Kemudian I sama dengan 1, untuk inisialisasinya itu sama dengan 1. Kemudian while not is empty P, prosesornya. Print iterasi ke I. Kemudian variabel baru temp dq P. Nilai P-nya di dq. Kemudian if temp yang ke-1 lebih besar dari waktu, maka itu temp yang ke-1 sama dengan temp 1 dikurangi waktu. Kemudian lakukan output print per T proses sedang diproses dan sisa waktu proses, format temp yang ke-0, temp yang ke-0, temp yang ke-1. Kemudian di enqueue yaitu temp P. Kemudian jika tidak terpenuhi if-nya, maka dilakukan output dengan sintaks print proses telah selesai diproses, format temp dengan menggunakan format string. Kemudian print data proses yang tersisa, titik 2 P. Kemudian stopping condition-nya, di sini saya inisialisasi I-nya itu untuk stopping condition dari while. I plus di increment 1. Coba dijalankan.
Nah, ini untuk contoh output-annya, lakuin aja seperti jawabannya itu, jumlahnya 3, ini A, 5, sama proses pertama lagi B, kemudian waktu proses 9. Nah, ini antrian prosesnya. Kemudian kita isi waktu proses CPU-nya. Kita isi 3. Nah, maka akan keluar prosesnya seperti ini, sampai dia dalam keadaan kosong. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.